Persiapan keuangan untuk hadapi kiamat 2025. Robert Kiyosaki adalah seorang investor, usahawan, penulis dan motivator. Kiyosaki menjadi terkenal karena buku yang ditulisnya berjudul Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki kembali dengan cuitannya yang meramalkan sebuah badai krisis dan depresi besar-besaran yang akan menghantam dunia. Kiyosaki menuliskan dalam akun Twitternya, "Market crash skala raksasa akan muncul, depresi besar-besaran pun mungkin terjadi." Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed terpaksa mencetak miliaran uang palsu, dan di tahun 2025 harga emas terbang ke $5.000 Amerika, dan perak $500 Amerika, serta Bitcoin $500.000 Amerika. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat terhadap dolar Amerika Serikat dan uang palsu sudah hancur. Emas dan perak adalah uang Tuhan, dan Bitcoin adalah dolar rakyat. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, alangkah baiknya bagi kamu untuk mempersiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi. Lantas apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi badai krisis itu nanti? Berikut adalah persiapan keuangan untuk menghadapi kiamat perekonomian yang bisa kamu lakukan sejak dini. 1. Miliki cash flow yang sehat. Indikator kesehatan keuangan yang paling mendasar adalah kesehatan arus kas atau cash flow. Hal itu ditandai dengan jumlah pemasukan yang lebih besar ketimbang pengeluaran. Saat pengeluaran kamu melebihi pemasukan, maka kamu sama saja dengan mengeruk tabungan untuk bertahan hidup. Jika hal itu selalu terjadi, maka segera lakukan pemeriksaan keuangan dengan seksama. Ketahui besaran pengeluaran kamu, mulai dari yang sifatnya wajib, kebutuhan pokok, hingga gaya hidup. 2. Jangan memupuk terlalu banyak utang. Semakin banyak utang, semakin kecil nilai kekayaan bersih kamu. Semakin banyak utang, semakin banyak pula pengeluaran pasif kamu. Dalam hal bisnis, utang mungkin memerankan peranan penting dalam ekspansi usaha. Namun dalam keuangan pribadi, utang bisa merusak kesehatan finansial kamu. Jangan sampai membiarkan total utang kamu melebihi 50% dari total aset. Selalu ingat bahwa, dalam perencanaan keuangan pribadi, tidak ada utang, tentu akan lebih baik. 3. Dana darurat dan aset lancar yang cukup. Dana darurat adalah dana yang sudah dialokasikan untuk menghadapi kebutuhan mendesak, salah satunya yaitu kehilangan penghasilan akibat resiko pekerjaan maupun bisnis. Tanpa dana darurat, berutang adalah hal yang kamu lakukan jika kamu kehabisan uang. Ketimbang memupuk utang, maka sediakanlah dana darurat sesuai dengan resiko pekerjaan dan jumlah tanggungan kamu. Selain dana darurat, jumlah tabungan atau aset lancar yang ideal pun sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kiamat perekonomian ini. Usahakan memiliki aset lancar setara dengan 15–20% dari kekayaan bersih kamu. Miliki portofolio proteksi yang tepat guna. Portofolio proteksi keuangan yang ideal bisa dilihat dari kepemilikan produk jaminan kesehatan hingga asuransi. Minimal, jaminan kesehatan berupa BPJS tetap terbayar agar kamu tidak menguras tabungan pribadi saat terjadi musibah sakit. Jika kamu juga memiliki asuransi kesehatan swasta, maka itu lebih baik. Sementara asuransi jiwa lebih ditujukan bagi mereka yang memiliki tanggungan. Lantas bagaimana dengan asuransi harta benda dan lain sebagainya? Kedudukan asuransi ini juga akan melengkapi portofolio proteks kamu, namun alangkah lebih baik jika kamu memenuhi asuransi kesehatan terlebih dulu sebelum yang ini. Terkait proteksi, iuran premi yang kamu bayarkan juga harus ideal dalam artian tidak terlalu mahal untuk setiap tahunnya, kamu pun harus memastikan bahwa proteksi yang didapat sudah tepat guna bagi kami. Tetap investasi di masa sulit. Jika Robert Kiyosaki terus-menerus mempopulerkan emas, perak, dan Bitcoin, apakah itu adalah investasi yang paling tepat? Belum tentu. Bagi sebagian orang, pasar saham yang jatuh di masa krisis justru menjadi peluang besar untuk jadi kaya di masa depan. Karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda seputar investasi, jika dilihat dari tujuan dan profil risikonya. Namun patut diingat bahwa investasi adalah hal yang harus dilakukan kapanpun, di saat keuangan kamu sudah mencapai tingkat keamanan yang baik. Bicara soal filosofi investasi Kiyosaki, penjelasan di situs milik penemu konsep cash flow kuadran ini menyebutkan bahwa orang kaya bekerja untuk aset. Jadi ketimbang menghabiskan waktu bekerja untuk uang,
Orang kaya bekerja agar mengerti bagaimana uang bekerja untuknya, melalui edukasi keuangan. Dalam tulisan di situs pribadinya, Kiyosaki juga mengatakan bahwa bekerja untuk aset itu berbeda dengan bekerja hanya sebatas mengejar gaji. Aset-aset yang dimaksud Kiyosaki tentunya adalah aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif bagi kamu dan membuat kamu bisa hidup tenang dalam bekerja. Menurutnya, jika kamu bekerja untuk aset, kamu tidak membutuhkan waktu yang lama atau kerja keras. Karena faktanya, semakin tinggi kecerdasan intelektual kamu terhadap keuangan, semakin pendek waktu kerja kamu untuk mengumpulkan aset. Salah satu hal yang disoroti oleh Kiyosaki adalah tentang logam mulia, karena logam mulia adalah aset investasi yang sangat menjanjikan, mengingat aset seperti emas kemungkinan besar akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kiyosaki menunjukkan bahwa investor harus bisa menghitung potensi logam mulia dengan mengamati akumulasi emas yang terus berlanjut di sebagian besar negara Asia. Mereka yang memegang emas, perak dan Bitcoin menurut dia akan menjadi lebih kaya ketika The Fed, pengelola keuangan, Wall Street memutar dan mencetak triliunan dolar uang baru, yang diungkapkannya sebagai fake dollars. Robert Kiyosaki berpandangan bahwa inflasi atau melonjaknya harga bahan kebutuhan, adalah kabar buruk bagi kalangan menengah ke bawah. Karena mereka akan terus kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Krisis tersebut bahkan diidentifikasi sebagai guncangan seismik abad 21 dan krisis keuangan terbesar yang pernah melanda. Bahkan banyak orang sampai bunuh diri karena kehilangan pekerjaan dan terlilit utang. Itulah ulasan tentang bagaimana persiapan keuangan untuk menghadapi ramalan krisis ekonomi pada tahun 2025 nanti. Janganlah menunda untuk menabung atau berinvestasi, membeli logam mulia ataupun membeli aset untuk mengantisipasi krisis yang akan melanda. Berpikirlah ke depan untuk menjaga segala kemungkinan kesulitan keuangan yang bisa melanda diri dan keluarga kita.